Ngomongin soal sex education seolah jadi hal yang tabu dan terkesan memalukan. Tapi sebenarnya penting loh buat kita tahu dan kita pahami. Kayak salah satu gangguan yang akan kita bahas di video kali ini yaitu disfungsi seksual. Karena kamu harus tahu penyebab disfungsi seksual dan cara mengatasinya. Yuk bedah bareng kelompok 1. Jadi, apa itu disfungsi seksual? Menurut DSM-4, disfungsi seksual adalah beberapa gangguan yang disebabkan oleh gangguan klinis yang cenderung mendalam dan juga kompleks dalam menangani ketidakmampuan individu dalam respon seksual maupun ketidakmampuan individu dalam merasakan kenikmatan dalam konteks seksual. Simpelnya, ketika kamu ngalamin gangguan ini, fungsi seksual kamu tidak bisa bekerja secara normal. Jadi, kamu bisa aja kesulitan atau nggak bisa merasakan kepuasan dalam menjalani hubungan seksual. Dari penelitian yang dilakukan oleh Raymond C. Rosen pada tahun 2000, menyatakan bahwa wanita beresiko lebih tinggi mengalami disfungsi seksual yakni sebesar 43% dibandingkan pria yang hanya sebesar 31%. Terus, apa aja sih gejalanya? Umumnya gejala disfungsi seksual ini ditandai dengan hasrat minat seksual yang rendah, nyeri saat berhubungan intim, ataupun sulit meningkatkan gairah, yang bisa bikin kamu jadi gak bahagia, merasa bersalah, ataupun malu, frustasi, gelisah, cemas, serta kurang tidur. Tapi sebenarnya ada loh gejala khusus yang berbeda baik pada wanita dan pria. Misalnya, disfungsi seksual ini bisa bikin wanita kesulitan untuk mencapai orgasme, vagina yang terasa kering, dan vaginismus atau mengencangnya otot vagina. Sementara itu pada pria bisa bikin ejakulasi tertunda ataupun terlalu dini, kesulitan ereksi dan mempertahankannya hingga tidak keluarnya air mani saat ejakulasi. Selain gejala, disfungsi seksual ini juga punya karakteristik. Yang pertama, gangguan nafsu seksual yang terbagi jadi 2. Gangguan nafsu seksual hipoaktif, di mana seseorang punya minat yang rendah atau nggak minat sama sekali sama semua jenis aktivitas seksual, dan gangguan aversi seksual, di mana seseorang bakal punya perasaan gak suka yang persisten dan ekstrim, nggak cuma sama aktivitas seksual, tapi juga sama kontak seksual. Yang kedua, gangguan rangsangan seksual, di mana pada pria akan kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi, dan pada wanita akan kesulitan mencapai lubrikasi vagina yang adekuat. Yang ketiga, gangguan orgasme, yang dibagi jadi 2 yaitu orgasme terhambat yang sering dialami wanita, dan ejakulasi yang terlalu cepat yang sering dialami oleh pria. Keempat, gangguan nyeri seksual atau biasa disebut dengan dyspareunia, yang bisa bikin kamu punya perasaan gak nyaman atau nyeri saat berhubungan seksual. Kamu juga perlu tahu tentang bentuk atau jenis dari disfungsi seksual ini. Yang dialami pria bisa berupa male hypoactive sexual desire disorder, yaitu hasrat seks yang rendah atau sama sekali nggak punya hasrat seks, dan sifatnya ini konstan. Yang kedua, erectile disorder, yaitu ketidakmampuan pria dalam mencapai atau mempertahankan ereksi yang lama. Kemudian ada delay ejaculation atau ejakulasi tertunda atau nggak terjadi sama sekali. Dan yang terakhir ada premature atau early ejaculation atau ejakulasi dini. Yang dialami wanita bisa berupa female sexual interest atau arousal disorder, yaitu keadaan yang kurang sensasi, kesenangan, atau kegembiraan selama aktivitas seksual berlangsung. Yang kedua, female orgasmic disorder, yaitu ketidakmampuan mengulang, mencapai, dan mempertahankan gairah. Lalu ada genitopelvic pain penetration disorder, yang dulunya disebut sebagai gangguan nyeri atau penetrasi genitopanggul, di mana bikin seseorang itu kesulitan dalam melakukan hubungan seksual dan merasakan sakit yang signifikan saat penetrasi, yang terdiri dari dyspareunia dan vaginismus. Selain itu tadi, ada juga substance atau medication induced sexual dysfunction yang terjadi karena obat-obatan, other specified sexual dysfunction atau disfungsi seksual tertentu lainnya, dan unspecified sexual dysfunction atau disfungsi seksual tidak tertentu. Oke,
Sekarang kamu udah tahu apa itu disfungsi seksual dan gejalanya. Terus, apa aja sih penyebab yang bisa bikin seseorang mengalami gangguan seksual ini? Kalau dilihat dari sudut pandang psikologis, disfungsi seksual ini bisa terjadi karena pertama, stres dan depresi. Kedua, kecemasan dan kekhawatiran berlebihan terhadap performa seksual. Yang ketiga, trauma masa lalu, seperti pernah mengalami pelecehan seksual. Yang keempat, konseling yang tidak adekuat. Yang kelima, kecenderungan homoseksual. Dan yang keenam, pikiran negatif tentang hubungan seksual. Gak cuma itu, ada beberapa hal lain juga yang bisa ningkatin risiko seseorang bisa terkena gangguan ini. Yang pertama, penyakit medis. Bisa seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Yang kedua, gangguan hormon. Yang ketiga, alkohol. Yang keempat, efek samping dari obat-obatan. Yang kelima, gaya hidup negatif. Dan yang keenam, proses penuaan. Oke, gimana kalau kita ngerasa kita punya gejala-gejala kayak tadi? Dan apa aja upaya yang bisa kita lakuin? Pertama, tentu aja kamu harus konsultasiin dan periksain diri kamu ke dokter. Terutama kalau penyebab gangguan ini karena adanya faktor penyakit lain. Selain secara medik, kamu juga bisa loh pergi ke psikolog buat ngelakuin psikoterapi. Nah, psikoterapi ini bisa terbagi menjadi beberapa teknik. Terapi mengurangi kecemasan, di mana terapis bakal ngebantu kamu buat ngatasin setiap aspek seksual yang memicu kecemasan. Hal ini diatasi dengan desensitisasi sistematis dan desensitisasi dengan situasi kehidupan nyata. Diikuti juga sama pelatihan keterampilan biar hasilnya lebih maksimal. Terapi masturbasi terarah. Terapi ini cocok banget buat wanita yang punya gangguan orgasme sering, tapi nggak banyak tahu tentang anatomi seksual mereka. Prosedur mengubah sikap dan pikiran. Terapi ini mengupayakan merubah sikap dan pikiran kamu untuk tidak terlalu menuntut diri, sehingga kamu bisa merasakan sensasi menyenangkan disertai gairah seksual. Terapi pasangan. Terapi ini cocok buat kamu yang sulit mengkomunikasikan apa aja yang disuka dalam berhubungan intim sama pasangan. Biasanya terjadi karena adanya ketegangan di luar hubungan seksual. Dalam terapi ini, pasangan akan diberi pelatihan khusus mengenai komunikasi seksual maupun non-seksual. Dan yang terakhir, menerapkan prosedur medis maupun fisiologis. Kayaknya bedah bareng kelompok 1 harus berakhir di sini, but it's okay. Well, semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kamu ya. Kelompok 1 pamit undur diri, see you, bye-bye.